anni mahruma amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jamaah, pengurus dan seluruh anggota dari Iwamid mobil khusus di kelompok ini di kegiatan Rona Senja di detik-detik akhir Ramadan yang karim. Semoga kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita haturkan ke junjungan Nabi Yuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswatun hasanah, yang memberikan syariat untuk kita semuanya. Amin. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, para jamaah, alhamdulillah sudah hadir pada sore hari ini 105 jamaah termasuk saya. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Saya selalu mengapresiasi, saya selalu salut kepada panjenengan semuanya, di mana di tengah-tengah kesibukan panjenengan, ya. Kalau saya free, kalau ketika membuat suatu waktu yang khusus, saya free, tidak ada yang ganggu. Tapi jenengan ini luar biasa, di detik-detik mungkin jenengan menjaga mbahnya, kemudian atau mungkin menjaga si pasien, atau dengan tadi itu mbaknya juga terengah-engah di perjalanan, kemudian ada yang masak dan lain-lain. Masya Allah luar biasa. Buang sampah Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk maunah taufik saking Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan tentunya jamaah kita yang sudah kita jaga bertahun-tahun ini oleh Allah senantiasa dijaga, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam thalabul ilmi. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu sesuai amanah yang diberikan kepada saya. Tema kita pada sore hari ini adalah tentang bagaimana cara kita menjaga keistiqomahan beribadah pasca Ramadan. Masya Allah luar biasa, saya yakin panjenengan sudah melewati bulan Ramadan ini dengan penuh kebaikan. Semoga kebaikan-kebaikan ini yang sudah kita rintis, yang kita perjuangkan, ini menjadi sunnah kita di bulan Ramadan, ini bisa kita laksanakan setelah bulan Ramadan ini. Jangan sampai hilangnya atau lewatnya bulan Ramadan yang kita tunggu setahun, ini kemudian hilang sia-sia. Untuk itu ada beberapa cara, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan bagaimana amalan-amalan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan ini bisa tegak, bisa istiqomah setelahnya. Yang pertama tentunya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama tentunya adalah dari komitmen kita, dari niat kita. Innamal a'malu binniyat. Tentunya dari itu, dari komitmen kita. Monggo, sareng-sareng kita bersama-sama menjaga komitmen. Apa yang menjadi kebaikan ini selalu kita tularkan. Kebaikan ini kita teruskan. Dan kebaikan itu kita syiarkan. Insya Allah kalau komitmen kita untuk menjaga itu sudah tertata di dalam lubuk hati sanubari kita yang dalam, sudah kita pati, sudah kita paku yang kuat, insya Allah ini akan bisa kita lakukan setelah Ramadan. Saya yakin beberapa amalan-amalan yang sebelumnya kita belum bisa melakukan di bulan Ramadan, banyak dari kita yang sudah melaksanakan. Contohnya yang kita ini jarang melakukan sholat sunnah tasbih. Sholat sunat tasbih ini kalau saya pernah wawancara kepada beberapa orang, pernahkah sampean itu melakukan sholat sunat tasbih? Dereng nate Pak, dereng nate Ustaz, dereng nate Mas, dan sebagainya. Monggo di bulan Ramadan di sisa-sisa ini, meskipun ada yang belum ini, mungkin barangkali yang belum, monggo, tak apa-apa, kita lakukan sholat tasbih, karena fadilahnya sangat luar biasa. Nah, ketika di Ramadan kita sudah melaksanakan sholat sunnah yang jarang kita lakukan itu, monggo di setelahnya ini bisa kita laksanakan, termasuk diantaranya sholat tasbih. Sholat tasbih itu seolah-olah berat, karena harus membaca tasbih di dalam satu sholat itu minimal 75 tasbih. Tapi kalau kita bagi, kita hitung setiap gerakan-gerakan itu enggak lebih dari 10 sampai 13 bacaan tasbih.
Jadi sebetulnya itu ringan. Nah, ketika di bulan Ramadan, saya yakin perbuatan itu, sholat sunnah itu nyantai saja, nyaman-nyaman saja, karena tergerak ini di bulan Ramadan. Apalagi dilakukan di Qiyamul Lail, di sepertiga malam. Ini akan ringan. Tetapi ketika dilakukan pasca Ramadan, biasanya itu akan sulit. Gitu. Alah, wis pokoknya sholat anwae, duha, wis, tahajud, wis, hajat, wis, tasbih kapan-kapan. Nah, monggo setelah Ramadan ini bisa kita dawamkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya hal-hal yang pasti dan saya yakin semua jamaah melakukan. Contoh dawamul wudu, yakni mendawamkan, mengistiqomahkan wudu. Karena apa? Di bulan Ramadan saya yakin pulau panjenengan ini aktif dalam tilawatul Quran, memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran. Dan kalau bisa kita angen-angen sama maknanya. Saya yakin semuanya ini sudah melakukan tilawah. Ketika kita melakukan tilawah, otomatis kondisi kita ini harus dalam keadaan suci. Ya, dari hadas kecil maupun hadas besar. Di antara yang paling ringan hadas kecil, yakni kita dengan cara membersihkan atau mensucikan dengan wudhu. Nah, kita yakin dalam Ramadan ini sering kita mendawamkan wudhu. Artinya apa? Setiap kita batal, sewu buang angin atau kita pipis, BAB dan sebagainya, kita selalu kemudian berwudhu. Nah, ini sesuatu yang baik sekali. Okay. Nah, itu monggo kita lanjutkan di setelah bulan Ramadan. Karena luar biasa efeknya dawamul wudhu ini. Dawamul wudhu ini kalau secara fisik bisa membuat wajah kita cerah. Nggak perlu glowing, nyun sewu. Itu kita wajah kita, inter beauty-nya kita itu akan nampak, akan kelihatan. Nah, seperti itu. Yang lainnya juga kita akan menjaga diri kita dari misalkan bakteri dan lain sebagainya. Luar biasa. Jadi dawamul wudhu. Karena seringnya kita membaca Al-Quran, setiap kita batal wudhu, kita batal wudhu. Iki mau moco sak juz urung mari. Lanjut lagi. Saya kan seperti itu. Monggo, dawamul wudhu. Ini kita lakukan juga setelah Ramadan. Oke. Tentunya kuncinya, punjernya tadi, yang pertama tadi yang saya sampaikan, yakni berkomitmen dengan kula niat. Bismillah. Sing apik-apik neng Ramadan ini tak lanjut nih setelah bulan Ramadan. Nanti mulai Syawal besok, monggo dan selanjutnya. Nah, dari apa tadi? Komitmen dari hati yang kuat, ya, niat yang kuat untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan pada saat bulan Ramadan. Kemudian yang kedua apa? Tips agar kita bisa menjaga istiqomah. Nah, tips yang kedua ini adalah otomatis kita harus mengendalikan diri. Kalau kita sudah niat, ayo kita bagaimana menjaga istiqomah. Menjaga istiqomah itu butuh kesiapan mental spiritual, butuh kesabaran. Monggo kita tingkatkan kesabaran kita. Yang asalnya kita berusaha-berusu, yang asalnya kita ini beribadah itu apa? Terburu-buru, selak dan mari, selak ini, selak ngono, selak ini dan sebagainya. Monggo kita jaga kesabaran, kita tingkatkan kesabaran kita untuk bisa istiqomah dalam kebaikan itu. Kemudian tentunya yang ketiga, tips dari saya, itu ada semacam evaluasi atau catatan-catatan. Dengan buat catatan ringan. Seperti yang saya ungkap tadi, di bulan Ramadan, sesuatu yang jarang saya lakukan, tetapi di bulan Ramadan bisa saya lakukan. Sholat tasbih, sholat malam, dawamul wudhu, sodakoh, jenengan tulis, jenengan evaluasi. Nah, jenengan catat semuanya. Setelah jenengan catat, jenengan ada bukti fisik di atas kertas. Nah, itu jenengan buat perencanaan yang akan datang. Aku tahu ngelakoni ini, mari Ramadan, bismillah, aku tak niat, kita lanjutkan. Seperti itu. Jadi ada catatan-catatan, di mana catatan itu sebagai evaluasi kita untuk merencanakan amal baik di kemudian hari. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kita mencari lingkungan yang kondusif. Nah, alhamdulillah, panjenengan semua oleh Allah diberikan hidayah. Saya juga diberikan hidayah, bisa gabung dalam jamaah iwamid, dalam rona senja seperti ini. Ini adalah membentuk sebuah lingkungan yang baik. Nah,
jamaah yang seperti ini mari kita rawat, kita istiqomahkan, kita jaga, dan insya Allah ini akan menjadi salah satu amal kita yang membela kita nanti di yaumil qiyamah, di akhirat kelak. Mulai nanti kubur, saya yakin kula panjenengan mangke lek sampun sedo pun kapundhut sedaya, kita ditanya oleh malaikat. Salah satu yang akan menjawab ya jamaah kita ini. Insya Allah pasti. Karena ini majelis ilmu, majelis amal, saleh. Nah, pembela-pembela seperti ini harus kita perbanyak. Siapa pembela-pembela kita? Ya amal kita ini. Jamaah kita ini. Sodakoh kita. Ya, ini yang akan membela kita. Di saat kita maaf, sedang down amal ibadah kita. Di saat kita ini sedang turun keimanan kita. Nyunsewu, naudzubillah, pada saat meninggal misalkan pada posisi pada bukan keimanan yang berada di atas misalkan. Nah, inilah amalan-amalan yang sudah kita tinggalkan, yang sudah kita rawat waktu di dunia. Ini yang akan membela kita. Jenengan nyantuni, fakir miskin, yatim, jumbo, pondok, masjid, dan lain sebagainya. Itu yang akan membela kita nanti di akhirat. Mulai dari alam kubur sampai masa tunggu kita nanti yaumil qiyamah, kan kita ini nggak tahu menunggu kiamatnya kapan datang. Nah, amal-amal kita inilah yang akan membela kita. Nah, di situ dimulai dari pembentukan lingkungan yang baik. Nah, itu makanya untuk mendawamkan, untuk mengistiqomahkan sebuah amaliyah yang baik, itu perlu dibuatlah lingkungan yang baik. Dan jenengan mungkin kalau di dalam apartemen atau di dalam tempat kerja jenengan membentuk lingkungan barangkali ada susahnya. Nah, alhamdulillah ada solusi seperti ini, kita belajar secara online. Nah, ini adalah sebuah lingkungan yang baik. Nah, saya yakin nanti setelah ini kan dari Iwamid, dari Rona Senja kan merumuskan kegiatan setelah Ramadan yang mana terus-menerus ada jadwal. Saya lihat itu di grup, Masya Allah luar biasa. Tiap hari itu ada kegiatan. Inilah yang akan menjadi amal soleh kita dan bahkan amal jariah kita. Maka ayo kita rawat lingkungan yang sudah baik ini. Dan, jadi tips yang keempat tadi apa? Cara merawat, mengistiqomahkan amaliyah kita yang baik, ya ini salah satunya dengan merawat lingkungan yang baik. Jamaah kita ini ayo diuri-uri. Nah, monggo. Misalkan ada dari pengurus menyampaikan urunan untuk ini monggo langsung sat mawon. Karena apa yang jenengan keluarkan berupa tenaga, pikiran, biaya itu akan kembali kepada kita semuanya. Mulai saat ini kita hidup sampai nanti kita dipanggil oleh Allah masuk ke liang lahat, sampai masa tunggu kita menjelang nanti yaumil qiyamah, sampai nanti penghakiman, sampai masuk ditentukan kita di surga apa neraka. Masya Allah luar biasa. Maka dari itu ilmu yang manfaat ini akan menjadi amal jariah kita. Nah, ini ternyata ditentukan dari mana? Lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik yang mana? Kalau pulau panjenengan khususnya monggo di ngaji online ini. Kalau saya pembentukan lingkungan bisa di jamaah yasin bagi masyarakat, jamaah yasin tahlil, lailatul ijtima dan sebagainya. Kalau pulau teng panti asuhan, teng pondok, berarti nggih ngaji tiap hari di yayasan. Nah, seperti inilah membentuk lingkungan yang baik. Dan kemudian nggak usah banyak-banyak tipsnya. Yang terakhir tentunya kita melakukan itu semuanya dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala. Yang kelima, tips yang kelima adalah kita selalu menjaga keikhlasan kita. Ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita berbuat amal saleh, kita ikhlas karena Allah. Dan rasakan bahwa amaliyah kita itu kita lakukan dengan cara bahagia. Bukan karena terpaksa, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan hasud dan lain sebagainya. Tapi murni ikhlas kita bahagia ini karena Allah. Insya Allah dari kelima tips yang kita sampaikan ini, kalau pulau panjenengan bisa melakukan ini dengan baik, amaliyah kita yang sudah kita rintis di bulan Ramadan akan selalu lestari
pasca bulan Ramadan. Baik, kesimpulannya nggih para jamaah. Jadi apa tipsnya untuk menjaga istiqomah itu tadi? Satu, niat yang baik, niat yang kuat karena Allah. Yang kedua, sabar kita menjaga konsistensi keistiqomahan kita dalam memupuk amal soleh tadi, amal yang baik. Kemudian yang ketiga, kita membuat catatan-catatan evaluasi dan perencanaan terhadap amal-amal yang akan kita lakukan setelah Ramadan. Kemudian yang kelima, kita mencari lingkungan dan situasi kondisi yang kondusif. Termasuk diantaranya nih, jamaah kita ini ayo kita rawat. Ini akan menjadi daya dorong kita untuk berbuat baik. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, kita melaksanakan itu semua dengan ikhlas, ikhlas, ikhlas dan bahagia karena Allah Ta'ala. Baik, kalau kita mengatakan ini ada waktu, mari kita perbanyak untuk tanya jawab saja sehingga akan lebih berkualitas dan lebih sesuai atau relevan dengan situasi kondisi masalah kula panjenengan. Wallahu a'lam bishawab. Waktu saya serahkan kepada moderator. Monggo. Nggih, jazakumullah khairan azan jasa. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Al-Mukarram, Bapak Ustadz Agus Jamzuri yang telah memberikan tausiah tadi dengan tema menjaga keistiqomahan beribadah kepada Allah. Ini insya Allah dapat kita pahami khususnya jamaah Iwamid on Air ini untuk selalu menjaga keistiqomahan kita ngaji on air terutama nih, kebanyakan kita di on air jadi ngaji di on air. Semoga kita tetap beristiqomah dan motonya tulip juga di bawah. Yang penting ikhlas melakukan semuanya itu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah. Jamaah rahimakumullah, menempati acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Di luar tema juga dipersilahkan bagi yang mau bertanya. Jangan lupa passwordnya nggih, Rona Senja Ramadan kita dan sebutkan namanya. Monggo dipersilahkan untuk yang mau bertanya, dipersilahkan semonggo. Nggak ada, napa macam pulang awal nih. Pun siap-siap arepe takbiran. Takbiran iki. Iya. Monggo jamaah yang ini bertanya dipersilahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya yang tanya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih Bapak, niki saya Ibu Lulu dari Lampung. Kelompok Tulip Mania khususnya nggih niki. Mempertahankan ngaji on air niki kan kadang semangat. Nah, kadang niki down ngoten niku Abah. Untuk mempertahankan niku pripun semangat kita di saat kita down. Kadang muales ngoten nggih, mboten naik, mboten anu. Tapi waktu di saat kita lagi semangat, kayak kita lagi membaca Al-Qur'an niku nggih. Pak semangat niku ajeng berhenti males, sayang gitu nggih. Tapi kalau pas lagi nggak baca, mau memulainya itu susah ngoten niku. Gimana untuk mempertahankan itu apa? Nyuwun solusinya nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, langsung kula jawab nggih, Bu Lulu saking Lampung. Saking kelompok Tulip Mania. Nggih, Masya Allah luar biasa. Jadi sebuah rasa, sebuah godaan yang terkait dengan kita beramal soleh itu dimanapun, kapanpun, dan siapapun itu semuanya pasti, nggih, pasti dihantui itu seperti itu. Ada anak yang lagi mondok, ada anak santri, ada yang mau sekolah, semuanya juga diinggapi rasa malas, rasa kemudian semangat, kemudian ada masa yang mangzilah bainal mangzilah. Itu sebuah kondisi psikologis yang sangat wajar yang dihinggapi oleh setiap manusia. Nah, utamanya khusus untuk beribadah. Nah, ini memang harus mengambil lebih kepada yang lainnya daripada yang lainnya. Karena ini urusan ibadah. Maka dari itu, kalau tips dari saya, Bu Lulu, jadi kita itu untuk urusan akhirat, untuk urusan dunia, ini ayo kita seimbangkan dulu. Ya minimal kita mengambil proporsi yang lebih terhadap urusan akhirat. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhirataka ka'anna ta'ishu karena kamu tuh wadan. Jadi seperti itu. Itu kunci saja.
Jadi saya ambil langsung punjernya. Kalau untuk urusan kita dunia, ya kita banteng bahasanya yang saya tanda kutip banteng, kita semangat, kita hidup selamanya. Tapi untuk urusan ibadah, ya Allah, ndang itu ndang ini, ndang sholat, aku ndang zakat, ndang sedekah, iki aku kudu istiqomah. Sapa roh mara-mara nek musibah sesuk meninggal dan lain sebagainya. Ya itu kunci sebetulnya, kunci seperti itu. Jadi Rasulullah sudah berpesan kepada kita bagaimana tips agar kita istiqomah di dalam kebaikan, dalam urusan akhirat. Ya kita langsung, ya Allah, ini hidup matiku di hadapan ya Allah, di wilayah prerogatif menjenengan ya Allah, upama saya besok mati, maka ya saya harus mati dalam kebaikan. Maka dari itu saya harus selalu dalam posisi dan kondisi yang baik. Jadi eling-eling ngoten. Makanya pesane yang saya Gus Baha itu bagi orang yang nyensew nggih malas beribadah, ayo monggo rono jalan-jalan yang rumah sakit. Aja ndelok dokter sing ayu-ayu, tapi ndelok sing pasiene sing sekarat-sekarat. Dawuh Gus Baha kan ngoten nek kula panjenengan mirsani lan dengarkan di dalam YouTube atau di video-video. Seperti itu, karena di dalam orang yang sakit, yang mau sakaratul maut, itu di sana banyak penyesalan-penyesalan. Pada saat mereka sehat, itu menyesal. Sekarang posisi sudah sekarat, ya menyesal. Pada saat saya, kenapa saya enggak berbuat baik, dan sebagainya, beramal soleh, dan sebagainya, enggak bersegera sholat, bagaimana saya enggak. Seperti itulah, maka dari itu, monggo bululu sarang-sarang kali kula lan sedoyo ya jamaah, untuk menjaga keistiqoman kita dalam kebaikan itu nggih niku wau. Kita harus melihat bahwa besok ini kita enggak tahu nasib kita oleh Allah. Maka dari itu kita harus mengkondisikan, memastikan kita ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam kebaikan itu bagaimana? Ya kita harus selalu merawat kebaikan. Dan Allah alam, insya Allah ngaten Bu. Duduk nggih. Nggih, matur nuwun Bapak Barakallah. Nggih, dipersilakan lagi untuk yang ingin bertanya, dipersilakan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak rebutan nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sinten riyen niki. Ramadan kita hikmah tarbiyah untuk menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Bu Arina, monggo. Bu Arina. Ngapunten lajeng tanglet niki kali Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nggih bahasa Indonesia mawon nggih. Nggih, bahasa Indonesia kersane. Anu Pak Ustadz napa niki tanglet tentang adab napa nggih. Misalkan niki kita niki mirengaken mendengarkan pengajian lewat bahasa Indonesia kok bahasa online ya. Nah, kita tuh sambil membaca Al-Quran itu adabnya bagaimana, Pak? Misalnya kan kalau kita mau menunggu-menunggu, kadang pekerjaan kita itu nggak sempat, kita nggak kebagian waktu untuk mengejar target. Itu adabnya bagaimana, diperbolehkankah? Atau aku salah gitu, Pak? Pak, mohon penjelasannya ya, Pak. Makasih. Oke. Jawab nggih, baik saya jawab. Nggih, Bu Arina, nggih, Bu Arina. Bismillah. Jadi Bu Arina tadi menanyakan bagaimana sih boleh nggak kita ini membaca Al-Quran sambil mendengarkan ceramah. Kurang lebih begitu nggih Bu nggih? Ya, jadi begini. Pada prinsipnya sih tidak masalah. Pada prinsipnya tidak masalah. Itu baik langsung maupun tidak langsung. Kalau tidak langsung, nyun sewu misalnya saya ceramah seperti ini, jenengan kalih maos Quran, ataupun penjenengan di musola, di masjid, ada orang ceramah, Pak Ustadz ceramah, jenengan baca Al-Quran. Nah, itu bagaimana sih adabnya kan? Jadi kalau secara pasti, yang tidak boleh itu ketika kita mendengar ceramah itu pada saat khutbah Jumat. Nah, itu yang pasti. Ada khotib menyampaikan khutbahnya, penjenengan umi-umi membaca Al-Quran, itu saja nggak boleh. Jadi itu yang jelas yang ketidakbolehannya kan itu. Kemudian kalau bagaimana posisi seperti ini yang tidak pada saat khutbah Jumat, kalau menurut saya sah-sah saja, nggak masalah. Yang penting bisa mengatur antara auditori dan visual. Ini kalau dalam ilmu pendidikan itu ada auditori dan visual. Auditori itu ya
Jenengan ya memastikan mendengar, mendapatkan pahala mendengarkan ceramah. Nah itu. Kemudian visual dengan bisa memastikan jenengan juga mendapat amal ibadah dengan membaca Al-Quran. Nah, kalau berbicara adab yang jelas ya jangan keras-keras itu saja. Yang penting tidak mengganggu jamaah yang lain dan tidak mengganggu konsentrasi daripada si ustadz atau penceramah. Sebetulnya itu saja, nggak masalah. Kalau menurut saya nggak masalah. Cuma kalau memang itu bisa diatur, kalau menurut saya itu lebih baik fokus pada satu ibadah. Hari itu jenengan ibadah untuk mendengarkan ceramah thalabul ilmi. Kalau bisa fokus di thalabul ilmi. Kan, nanti ada waktu yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk tilawah membaca Al-Quran. Namun kalau memang waktunya itu betul-betul sempit dan kita tidak bisa mengatur waktu untuk tilawah membaca Al-Quran, monggo pada saat seperti ini disambi kalih maos Quran mboten napa-napa. Jadi kalau secara hukum tidak ada masalah. Kalau masalah adab, saran saya fokus pada satu ibadah. Oke, kecuali di dalam tadi khutbah Jumat. Kalau sudah khutbah Jumat itu sudah wajib, jenengan harus wajib mendengarkan dan tidak boleh melakukan aktivitas lain. Bahkan berzikir saja itu makruh. Nah, baca Al-Quran juga nggak diperbolehkan. Fokus mendengarkan ceramah fastami'unahu. Fastami'unahu. Itu di hadisnya seperti itu. Matan Bu nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, matur suwun Pak penjelasannya. Bapak Ustadz, tadi ada Bu Sutriah di belakang Bu Arina. Monggo Bu Sutriah dikasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona saja Ramadan kita. Hikmah tarbiyah, menggapai ridha dan berkah. Oke, monggo Bu Sutriah. Oke, tepangaken Mbak kula Sutriah saking Banyuwangi. Oh nggih, BWI nggih. Nggih. Ngoten lho, Mbak. Niki keadaan kan teng rantau ngoten niki. Tapi kita niku salat batu napa mawon. Kula niki supaya rumah kula niki pun bakda duhur. Tapi ternyata dereng. Tapi pun salat, Mbah. Lah, terus nek berubah niku salat malih napa mboten? Nggih. Nggih, waktu sholat nggih. Oh, nggih. Nggih, yang jelas itu begini Bu nggih. Untuk urusan sholat ini menyentuh pada wilayah ubudiyah dan sholat itu ibadah mahdhah vertikal kita kepada Allah. Di sana ada syarat-syaratnya dan ada rukun-rukunnya. Di antara syarat dan rukun itu, di antara yang harus kita pastikan adalah sudah masuk waktu sholat. Ya, sudah masuk waktu sholat. Nah, kalau kita sholat di luar waktunya, ya otomatis belum tercatat sebagai sholat. Contoh, nun sewu. Jenengan sudah sholat duhur, ternyata belum masuk duhur. Kedisian misalnya, duhurnya jam 12, jenengan sholatnya jam 11. Ya otomatis sholat yang jenengan itu belum dihitung sebagai sholat wajib, sholat fardu, zuhur. Ya otomatis jenengan harus mengulang kembali. Ya. Mengulang kembali. Sehingga dipastikan bahwa sudah masuk pada waktu. Karena jelas as-sholatu ala waqtiha. Harus berada di waktu di mana sholat zuhur. Jadi mulai tergelincirnya matahari sampai nanti masuk waktu asar. Jadi seperti itu Bu. Ya. Jadi kalau jenengan ternyata memastikan lewat jam, kok sih jamnya ini? Di aku mau tak niate sholat duhur, ya otomatis belum dikatakan penjenengan sholat. Monggo jenengan saged sholat malih. Oke. Loh, itu tadi yang sudah saya sholat gimana? Insya Allah dihitung ya, dihitung sebagai sholat mutlak makan mawon, sholat sunnah. Jadi dihitung sebagai tetap berpahala. Penjenengan sudah melakukan berkomitmen itu. Tapi hitungannya bukan hitungan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Ngaten nggih, wallahu Ngaten Bu Sutria nggih. Matur nyembah nuwun, Mbak. Matur nyembah nuwun. Terima kasih Bu Sutria. Ya, dilanjutkan untuk yang ingin bertanya di belakang Bu Sutria, masih ada? Dipersilahkan, engkau jangan waktunya udah mau habis baru rebutan.
Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja. Rona Senja, Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Ya, semoga sehat selalu, Pak. Niki amin, saya Bu Hije. Umi. Nama saya Umi Hasanah dari Banyuwangi, Pak. Sekarang domisili di Taiwan, ngoten. Ya niki badhe menanyakan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah. Begini apa? Nggih. Begini tapi niki nganu, dulu niku nganu, Bah. Kok niku napa tasih penasaran? Napa kok penasaran? Pripun nggih? Apa harus diganti? No. Dulu niku kan orang tua saya itu Bah, orang ngarani apa termiskin apa pripun nggih. Pokoknya anaknya banyak terus pokoknya yang nggak punya itu apa. Terus mari gitu nganu kalau zakat fitrah itu dulu seingat saya itu zakat zakat kepada bapak saya gitu apa kayak gitu. Pertama kayak adik saya zakat ke saya, terus gitu dikasihkan saya ke bapak saya gitu, yang maksudnya yang kecil ke yang tertua, terus saya ke bapak saya gitu apa. Itu bagaimana menurut zakatnya itu sampai sekarang itu masih saya kepikiran itu, apakah sekarang kan beras itu kan biasanya mudah gitu ya, kalau dulu kan nggak mudah itu apa gitu. Menurut saya sekarang kan mudah itu. Gimana solusinya, apakah harus kita mengganti yang dulu bapak saya zakatkan gitu apa nggih. Atas jawabannya terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bismillah, Bu Umi Banyuwangi. Nggih, zakat fitrah kita harus memposisikan dulu zakat nggih. Zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu zakat jiwa, wis penak ngoten. Itu bagi orang yang hidup, baik itu masih balita maupun sudah sepuh, itu wajib berzakat. Dan zakat fitrah itu memang meskipun setiap jiwa, namun bagi yang betul-betul mampu. Ini yang harus digarisbawahi, betul-betul mampu. Bagaimana orang yang miskin, yang sewu, fakir atau miskin? Apa bedanya fakir dan miskin? Fakir itu orang yang punya pekerjaan, namun dia tidak bisa mencukupi kebutuhan primernya, kebutuhan pokoknya, alias damel ma'am mawon memang kesulitan. Nah ini nggak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Beliau akan menjadi posisi asnaf atau penerima zakat. Termasuk juga miskin. Miskin ini dia punya pekerjaan, gitu, punya pekerjaan, tapi tidak mencukupi, kan? Sampai fakir tadi itu ya kadang ada pekerjaan, ada tidak, kan? Ini kalau fakir lebih parah, kan? Miskin masih ada pekerjaan, tapi belum bisa mencukupi untuk kebutuhan primer, ya. Kebutuhan primer itu apa? Yang pokok, yakni apa? Makan, terutama. Ini juga kategorinya asnaf atau penerima zakat, tapi bukan sebagai subjek atau pelaku zakat. Nah, terkait dengan masalah panjenengan, gitu, terkait masalahnya, jadi zakat fitrah ya terjadi pada saat masa itu. Kalau masa itu yang sewu pada posisi masih sangat-sangat susah, kategori yang sewu lah dikategorikan fakir ataupun miskin, ya tidak punya kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian ada masalah lagi, bagaimana ketika pada saat itu saya memberikan zakat kepada akorib saya. Memang zakat itu dari kalangan asnaf itu diutamakan yang akorib, yang paling dekat dari keluarga, misalkan ke saudara yang lain. Nah, kalau kemudian jenengan itu pada saat itu menjadi asnaf, objek zakat, penerima zakat, setelah jenengan mendapatkan zakat, kemudian jenengan lempar lagi bahasanya, tanda kutip dilempar lagi kepada orang lain, nah, dalam ini diniatkan untuk zakat. Nah, sepengetahuan saya,
zakat itu ya murni untuk zakat, itu digunakan untuk kebutuhan pokok, untuk makan dan sebagainya. Kalau dilempar lagi, nah dari beras yang sama itu tidak boleh. Nah, kalau bagaimana terlanjur sudah diberikan, ya namanya sudah terlanjur, ya sudah nggak apa-apa. Karena posisi penjenengan kedua-duanya ini objek zakat. Objek zakat itu asnaf atau penerima zakat. Beda masalahnya ada orang yang mampu berzakat, ternyata salah sasaran dengan misalkan orang mampu, kemudian dikasih sama orang zakat, itu jenengan terima. Terus harta ataupun beras zakat yang penjenengan terima lagi, jenengan zakatkan ke orang. Nah ini yang tidak boleh. Harus bersih. Bahasa kerennya itu tidak boleh ada pencucian zakat. Bahasanya seperti itu. Kalau ada money laundry yang kasus 271 triliun, itu ada pencucian timah, uang timah, ini dalam zakat nggak boleh terjadi pencucian uang ataupun barang zakat. Nah, dari sini bisa dipahami Bumi. Nggih, insyaallah Abah. Tapi niku kula mboten sakniki mboten mengganti nggih Abah. Niku mboten napa perlu yang karena posisi pada saat itu kan jenengan nyun sewu nggih. Sami-sami susah kan. Sami nyun sewu lho nggih. Fakir miskin kan ngoten lho. Itu enggak masalah gitu loh. Kecuali kondisi. Niku tasik dereng nikah Abah kali bapak ngoten nganu niku lho Abah tasik serumah ngoten. Bapak saya yang itu yang nyuruh begitu gitu Abah. Itu bagaimana Abah? Sekarang bapak saya sudah meninggal gitu. Itu saya kok kepikiran gitu. Oke, bukan masalah. Jadi sebenarnya itu tidak wajib. Cuma kalau penjenengan, nyun sewu, penjenengan kemudian ben ayem, kemudian dengan niatkan, monggo, bukan masalah. Tapi kalau sudah terlewat masa itu namanya ya sedekah biasa kan. Oke, tidak apa-apa. Di ibarat kita sholat sunnah itu loh Bu. Sholat sunnah itu kan sebagai sholat rawatib itu kan untuk melengkapi kekurangan kita sholat wajib. Dan jenengan terus dia niati, aku kok panggah ke ke pikiran ya wis nggak apa-apa tak niati sedekah di bapakku biyen ukurane sakmene pun ngoten mawon. Itu akan lebih menenangkan. Tapi kalau menurut kajian hukum fikih gitu, pada saat itu posisinya kita itu minal du'afa, minal asnaf, dari golongan yang 8 itu ya enggak masalah. Nggih. Ngoten nggih? Nggih, matur Mbah Nur. Nggih, matur Nur Mbah. Ini tenang lek ngoten kula nggih. Tenang, Bu. Besok lebaran tenang. Nggih. Dilanjutkan untuk yang ingin bertanya di belakangnya Bu Umi Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona saja. Ramadan kita hikmah tapi ridho dan berkah. Kula binti Sahidah sebentar Bapak. Bu binti, nggih. Nggih niku napa kalau kita sedang puasa ini kadang kalau amit gregean itu loh Pak. Nggih paham. Itu kan itu kan kadang juga mengeluarkan rasa gitu ya kayak pedas gitu. Itu cara mengatasinya apa sama dengan muntah itu nggih Pak? Harus kumur itu. Nggih sampun. Saure balik niku Pak. Kadang malah geduk gitu. Nggih. Kula nate kok rasane kayak balik pedes-pedes ya sengak. Nggih. Mohon jawabannya Abah mungkin bisa membuat solusi buat kita semua nggih. Kula nate rasane. Oke. Jadi sendawa. Memang sendawa itu ada 2. Itu kan mengeluarkan oksigen ya. Oksigen apa-apa nggih? Apa CO2 nih? Intinya mengeluarkan angin, mengeluarkan udara karena faktor pencernaan yang ada di dalam perut. Itu seperti itu. Jadi sendawa itu kalau pernah saya pelajari dalam Bahsul Masail, kalau yang pertama sendawa hanya keluar udara, kemudian tidak ada makanan atau minuman yang keluar katut sendawa, itu tidak ada masalah, gitu? Tidak ada masalah.
Namun kita sendawa, ya namanya sendawa itu kan nggak disengaja nggih, Pak Bu nggih, kan nggak disengaja. Sendawa itu proses alami dan proses kimiawi, bentuk reaksi tubuh kan. Kemudian itu keluar nyun sewu titik sisa makanan atau minuman. Itu dikategorikan batal apa enggak? Nah itu kan hampir sama dengan mutah kan gitu. Logikanya kan ngeten ya, kados mutah nggih. Padahal mutah itu membatalkan kan. Nah beda dengan sendawa. Sendawa kalau tidak sengaja kita ke sana, tidak sengaja mengeluarkan makanan minuman yang ada dari tubuh atau dari perut kita, itu maka tidak masalah. Tetapi harus kita rekso. Nah ini, harus kita rekso, harus kita jaga. Caranya bagaimana? Ada sisa dan lain sebagainya itu tadi, ya itu harus diamankan. Nah, kalau di dalam mulut, di sekitar mulut kita ya segera dikeluarkan. Jangan sampai kemudian kembali lagi ke perut kita. Jadi intinya sendawa dalam kondisi normal yang tidak diada-ada, tidak disengaja untuk mengeluarkan itu makanan atau minumannya, maka tidak masalah. Tapi kalau disengaja, maka kategorinya akan menjadi muntah. Nah, muntah sendiri akan menjadi hal yang membatalkan puasa. Ngoten nggih? Tidak masalah nggih. Tidak ada masalah. Bersun apa? Alhamdulillah. Nggih. Nih, ngoten nuwun apa monggo? Untuk ya Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah. Waalaikumsalam. Rona Nggih. senja Ramadan Ramadan kita. kita hikmah tarbiyah Tarbiyah, kita ridho dan berkah. Monggo Bu Monggo. Indah nggih. Nggih, kula Indah saking Blitar, Pak. Lho Nyun Blitar ya alhamdulillah. Nggih. Nggih dipun Bu monggo. Yang saya ubah ditanglet. Dipun caranipun bantu seseorang yang mengalami penurunan iman. Oh, bantu. Penurunan iman ya lagi Nggih, sedang mengalami galau. penurunan iman nggih. Nggih. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipersilakan apa dijawab. Nggih, Bu Indah, wallahu alam niki insyaallah kula jawab semampu kula. Ya, memang karena urusan hati, urusan psikologis, bagaimana cara kita mendekati seseorang itu sesuatu hal yang mudah-mudah sulit karena ini terjadi pada orang yang mengalami labilitas iman. Labilitas Soalnya iman gampang itu. marah nanti imut gini. Nah ini apalagi punya sifat seperti itu ditambah itu. Sehingga itu akan menambah situasi kondisi psikologis yang lebih menurut saya lebih berbahaya lagi. Nah ngeten nyun sewu nggih. Pertama harus kita duduk masalahkan masalah kita ini amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan sesuai dengan posisi kita. Amar ma'ruf nahi mungkar kita sesama muslim yang biasa-biasa saja, yang tidak punya jabatan politik, yang tidak punya jabatan sosial, yang tidak punya jabatan kepemerintahan. Apa yang bisa kita lakukan? Cukup kita menyampaikan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Cukup dengan ungkapan yang baik, yang penuh hijab, penuh sopan santun, disampaikan tidak di dalam forum umum, hanya face to face berdua. Itu contohnya. Kalau amar ma'ruf yang dilakukan oleh pemerintah, oleh yang punya kekuasaan, yang punya jabatan politik, itu melalui undang-undang, melalui peraturan, melalui kuasa, SOP-nya dia, kalau polisi demikian, kalau Satpol PP demikian, nah seperti itu. Jadi yang perlu kita dudukkan permasalahan ini posisi kita. Nah, penjenengan posisi ini teman. Kan teman jenengan gini nggih atau keluarga jenengan monggo. Nah, itu yang keluarga monggo jenengan punya kewajiban itu tapi dengan cara sesuai dengan posisi jenengan. Tidak perlu pakai kekerasan, tidak perlu pakai pengancaman, cukup dengan jenengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan tadi pokoknya disampaikan dengan sendirian, jenengan sama beliaunya, jangan di hadapan. Nah, itu tahap pertama.
tahap kedua, jenengan ya berusaha kalau masih saja seperti itu, pada momen tertentu jenengan dekati lagi. Itu yang kedua. Kok tetap nggak mau lagi? Yang ketiga, jenengan tetap fight, tetap bagaimana menyelamatkan dia, memberi nasihat, monggo tetap. Tapi kalau sudah ketiga ini sudah nggak ada respon dan lain sebagainya, innaka bari'um minha atau minhu, maka jenengan sudah bebas dari perintah amar ma'ruf nahi munkar. Nah itu. Nah, bagaimana muatan atau materi yang kita sampaikan kepada dia yang pada posisi labilitas itu? Nah, yang jelas hal yang pertama yang perlu dilakukan orang-orang seperti itu imannya naik dan turun itu memang nyun sewu. Kalau saya pantau, saya teliti, kebanyakan memang kurang ilmu. Maka dari itu, tahap-tahap berikutnya setelah jenengan dekat-dekati tadi itu, ajaklah mereka kepada majelis ilmu, seperti Iwamid seperti ini, kemudian mungkin di musola, di mana dicarikan lingkungan yang mengandung ilmu. Kalau di situ saja masih tetap nggak bisa, ya nyun sewu, ya sudah. Ya memang gimana lagi, kita sudah nggak bisa. Kalau misalkan dicarikan cara yang terkait dengan muamalah, monggo dibantu. Misalkan dia punya hutang piutang, diringankan hutangnya, misalkan monggo. Itu bisa menjadi pintu masuk untuk memberi nasihat kepada dia. Itu kalau dengan ikhlas mengeluarkan harta. Karena sekarang ini hutang piutang ini menjadi masalah. Orang yang hutang itu lebih kejam itu biasanya daripada orang yang menghutangi, kan seperti itu, lebih sadis. Dari itu kalau bisa ya seperti itu, bisa melalui pintu masuk menolong dalam muamalah, dalam hal ini mungkin dikasih hutang dan sebagainya. Tapi kalau itu kemudian penjenengan nggak bisa, ya sudah, berarti jenengan sudah selesai urusan jenengan, ma'al makhluknya, hubungan horizontalnya jenengan sudah selesai. Artinya jenengan sudah menyampaikan kebaikan kepada dia. Jadi seperti itu. Karena orang-orang seperti itu yang sewu, orang yang sulit untuk dikasih nasihat, sulit didekati itu memang nyun sewu. Musibah lah yang akan bisa memperingatkan dia. Situasi yang betul-betul di bawah yang akan bisa mengingatkan. Itu sudah Allah sendiri yang punya cara untuk mengingatkan. Kalau cara-cara kita sebagai teman, sebagai kawan, sebagai saudara sudah nggak bisa, Allah sendiri yang punya cara untuk mengingatkan orang-orang seperti itu. Insya Allah ngaten Bu nggih. Dados jenengan yang penting tadi berusaha semaksimal mungkin dengan tips-tips dan cara yang tadi saya sebutkan. Kalau tidak bisa ya bismillah, saya tetap amar ma'ruf tetapi bil qalbi, yakni dengan hati, yakni mendoakan dia. Wallahu a'lam. Masih ada waktu, Abah? Yes, masih ada waktu, monggo dipersilakan. Rana senja. Ramadan kita. Hikmah Hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Saya Wina dari Indramayu, Abah. Mau bertanya. Ya, itu biasanya kan kalau di kampung-kampung itu kan aki-aki, nini kayak gitu kan banyak dapat beras zakat gitu, Abah. Terus dijual kan, biasanya itu kan dijual gitu. Terus saya itu sering membeli beras itu, tapi beras yang beliau dapatkan itu kan dengan harga zakat itu, Abah ya. Tapi kadang itu dijualnya tuh lebih murah, misalnya sekilo 16.000, udah sama nok mah 15 aja kayak gitu. Itu nggak apa-apa, Abah? Oh ya, jadi gini, harus didudukkan lagi. Jadi setiap persoalan tuh harus diposisikan ya, sesuai dengan posisinya. Sekarang gini, ada muzaki, orang yang punya kewajiban menyerahkan zakat, ya toh? Kemudian ada asnaf, orang yang berhak menerima zakat. Nah, pada kasusnya panjenengan tadi, ada aki-aki di mana mereka kategori du'afa, fakir miskin penerima zakat, ya kan? Nah, kemudian dia menjual kepada ibu misalkan. Nah, ini sudah beda masalah.
Kalau yang pertama tadi adalah beras yang disampaikan muzaki kepada asnaf atau penerima, sudah selesai masalahnya. Si muzaki sudah menunaikan kewajiban, dan si aki-aki sebagai asnaf penerima zakat, dia juga sudah selesai menerima zakat karena dia memang dari kalangan orang nggak punya. Atau tadi kategori fakir miskin. Nah, bagaimana ketika aki-aki yang kategorinya asnaf menjual zakat fitrah, beras zakat fitrah? Ya, baik. Jadi kalau menurut saya, menurut saya itu sudah beda hukum, karena itu sudah wilayah muamalah jual beli, ya, jual beli. Jadi kalau si akinya menjual kepada ibu selaku pembeli, ya tidak ada masalah karena di situ akadnya jual beli. Jadi beli harga sekian, harga ini tidak ada masalah karena itu akadnya sudah seperti, karena dalam jual beli itu sumbernya itu zakat fitrah atau bukan, kan kadang kita juga nggak tahu si aki-aki itu. Oh, dia memang butuhnya mungkin uang, dia masih ada untuk makan, tapi dia butuh ini buat beli lauknya, buat beli gasnya, buat beli BBM-nya, minyaknya, kan seperti itu, bisa jadi seperti itu. Jadi ya tidak ada masalah, sudah menjadi wilayahnya dia, haknya dia untuk menjual. Dan jenengan ibu sebagai pembeli, ya itu hukum jual beli saja yang berlaku. Kalau menurut saya seperti itu, sehingga tidak ada masalah ibu membeli dari zakat fitrah itu. Karena esensinya ibu tidak membeli beras zakat fitrah, tapi ibu membeli beras gitu aja, akadnya begitu, membeli beras. Sehingga di sini terjadi hukum jual beli. Ya, hukum baik namanya. Udah beda hukum Pak Ustaz nggih. Ya, sudah beda hukum ya. Nggih, matur nuwun. Ya. Nggih, terima kasih. Mungkin di belakang Bu Wina masih ada waktu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rana Senja. Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Ya, Ustaz, saya Suci dari Blitar, Mas. Saya mau bertanya, ini ada titipan pertanyaan. Oke, siap. Pertanyaan terakhir kayaknya ini. Uang sodako subuh apakah bisa dibagi-bagikan untuk THR, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Semoga orang yang nitip di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sodakoh subuh ini maksudnya sodakoh yang diberikan kepada organisasi atau apa itu, Bu? Saya tanya dulu. Sodakoh subuh gimana maksudnya? Apa gimana? Ini uang sodakoh subuh itu kan sedekah subuh. Setelah sholat subuh niku lho, Pak. Setelah sholat subuh kita kan sedekah tengkelengan bareng dibagi ngoten lho. Nggih. Nek umpami, mbok niki senes kula bah niki kula namung jelasne mawon maksudnya itu sodakoh subuhnya miliknya diri sendiri. Disalurne tak nyukani. Miliknya sendiri, Mbak. Miliknya sendiri, Ustaz. Oh iya. Nggih. Oke, ngeten lho nggih. Yang harus didudukkan permasalahannya itu kan satu, sodakoh itu kan penjenengan pasti ada objeknya. Objek itu tujuannya kepada siapa? Kan ngeten toh? Nah, kalau penjenengan itu sodakoh, karena sodakoh ini asnafnya genah, zakat fitrah itu genah, gitu. Zakat mal itu asnafnya juga jelas. Kalau sodakoh, ya monggo, jenengan itu tergantung tujuannya kepada siapa. Kalau penjenengan, oh aku sodakoh, iki sodakoh tak paring nih THR wong-wong, ya monggo enggak masalah. Jadi kalau hukum sodakoh itu lebih fleksibel. Entah itu sodakoh subuh, entah itu sodakoh Ramadan, entah itu sodakoh apa, Jumat, itu monggo. Terserah jenengan. Kecuali kalau sudah mukoyat. Mukoyat itu sudah tertentu. Sudah dibuat kesepakatan di depan. Contoh, kalau sudah dibuat kesepakatan itu seolah-olah menjadi kayak nazar. Iki aku ngumpul nih sodakoh subuh
selama 1 bulan iki khusus tak kekne janda-janda sepuh, tak kekne fakir miskin khusus dari kalangan yatim, maksudnya dari kalangan yang miskin dan lain sebagainya. Kalau sudah muqayyad itu sudah diikat dengan ketentuan tertentu, itu yang nggak boleh. Tapi kalau belum diikat, artinya ini dalam hukum masih mujmal, masih umum, ya monggo, tidak ada masalah gitu loh. Jadi yang penting sedekah subuh jenengan itu dari awal sudah diniatkan untuk umum, ngoten mawon. Itu maka boleh, mau dibuat THR, mau dibuat yang tadi menyantuni janda-janda sepuh dan sebagainya, itu aku boleh. Ngaten wallahu alam. Ngaten nggih Bu, sinten wau Bu Suci? Nggih, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah lebih dari 5 menit. Ditutup nyuwun barokah doanipun Abah. Ngaten nggih, alhamdulillah wallahu bisawab. Sebelum saya menutup, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah sabar menyimak ngaji bareng kita. Semoga amal baik, amal ini bisa kita rawat ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan tidak lupa saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alana minal aidin wal faizin. Sugeng nindakaken prihatin nggih insyaallah nanti setelah maghrib sudah masuk 1 Syawal, saya atas nama pribadi dan keluarga besar Yayasan Insan Madani Pondok Pesantren Nyambung Quran Al-Karim menyampaikan mohon maaf dan terima kasih. Akan nggih. Baik, monggo kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa yassir lana umura ma'hadina wa yassir lana umura jam'iyatina jam'iyah diwamid wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah la taj'alhu akhiral 'ahdi min siyamina iyyah wa in ja'altahu faj'alni marhuma wa la taj'alni mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz. Minta barokah doa teman kita dari Subang ini yang lagi sakit nggih operasi jantung, namanya Ibu Koipah bin Mustaridin. Nggih. Allahumma shfiha nggih, mangke sareng-sareng nggih buntungaken. Monggo dikenton. Nggih, dikenton Fatihah nggih. Ibu sinten wau? Ibu Khofiah binti Mustaridin. Nggih Mustaridin. Ibu Khofiah bin Mustarikin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadaratin Mustafa Sayyidina Muhammad wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syahada wajadadikum wa nakhusu ila ukhtina Bu Khofiah Tarikin. Ya Allah syafah, Allah syafah, Allah syafah, Allah syafah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
mugi-mugi beliau tinggal dikantuk kesehatan dan beraktivitas beribadah seperti semula. Amin. Terima kasih Bapak Ustadz, seluruh jamaah matur suwun. Jazakumullah khairan azan jaza. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Agus Zamzuri yang telah memimpin doa dan kita amini bersama-sama tadi. Semoga doa yang beliau panjatkan dan kita amini diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat-hajat kita semuanya di akhir Ramadan ini diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah yang telah menyukseskan acara pada sore hari ini. Apabila dalam saya menyampaikan susunan acara dari awal hingga akhir banyak kekurangannya dalam menyampaikan banyak kesalahannya yang tidak disengaja, kami keluarga Thalib Mania mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu jemaah. Dan semoga mungkin Bapak mau menyampaikan kesan dan kesannya untuk kami keluarga Thalib Mania dan Majelis Taklim Imam on Air, Bapak. Masih ada waktu. Oke. Kesan saya, kesan terutama kesan tuh luar biasa, Masya Allah, Subhanallah. Saya itu selalu terkesan dengan panjenengan sedoyo yang ada di sana di sela-sela waktu yang sangat sempit dan juga penuh tekanan. Saya yakin panjenengan juga under pressure, ada tekanan dari sana sini, utamanya mungkin mbah-mbah ataupun pekerjaan yang lain, Masya Allah. Ini luar biasa dan harapan saya ini bisa selalu istiqomah dan panjenengan insya Allah berlipat-lipat pahalanya karena beribadah dengan penuh kesulitan seperti itu. Beda dengan yang lain di mana ibadah begitu mudah, panjenengan saya yakin banyak godaan dan kesulitannya. Jadi pesan saya luar biasa dan selamat luar biasa untuk panjenengan semua. Untuk pesannya monggo sareng-sareng jamaah ini kita rawat untuk modal akhirat kita. Amin Allahumma amin. Matur kemawon nggih. Nuwun Bapak, barakallah. Semoga tahun depan kita masih dapat berjumpa kembali. Amin amin Allahumma amin. Barakallah. Ya, sebelum menghantarkan beliau melanjutkan aktivitasnya di Indonesia, monggo kita tutup dengan doa akhir majelis bersama-sama nggih Bapak Ibu jamaah, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika Bapak Ibu jamaah dibuka mulutnya, kita haturkan salam dumateng Bapak Ustadz Agus Zamzuri. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena Tulis juga udah pamitan. Thalib Mania ada putus ada pantun sedikit dari Thalib Mania. Layang putus nyangkut di dahan, anak menangis pohonnya tinggi. Selamat tinggal bulan Ramadan, semoga tahun depan dapat berjumpa kembali. Amin. Moga Thalib Mania pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menit menuju maghrib. 1 menit, Deng. 1 menit menuju maghrib. Kesempatan saya berikan ke pengurus Majelis Talim Iwamid on Air Kabinet B3. Monggo. 1 menit, Bu. Bu Ros. Langsung dihaturkan salam datang Bapak-bapak. Aturkan salam dumateng Bapak Zainal, Bapak Mukis, Bapak Rahmat. Assalamualaikum.